Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Antika Buana Putri dengan NIM 4112001034 dari kelas AM 6B pagi ingin mempresentasikan paper statistik dengan judul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Ricis Factory. Satu, latar belakang dari masalah ini baru berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS itu menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB industri food and beverage pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 1,58%. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi COVID-19. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan PDB industri food and beverage mengalami peningkatan menjadi 2,54%. Begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya. Kemudian perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat membuat permintaan masyarakat akan kebutuhan produk yang praktis makin meningkat. Salah satunya dalam bidang industri makanan. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya fast food atau makanan cepat saji. Fast food atau makanan cepat saji adalah makanan praktis yang siap untuk dikonsumsi tanpa menunggu waktu yang lama. Orang-orang memilih fast food adalah karena cita rasa yang enak, kemudian harga dan pelayanannya yang cepat. Kemudian generasi Z adalah generasi yang saat ini berusia 11 hingga 26 tahun. Berdasarkan survei dari Kata Data Insight Center menunjukkan bahwa 59,4% Gen Z memiliki pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Pengeluaran tersebut lebih banyak digunakan oleh generasi Z untuk belanja bahan makanan dan juga untuk makan dan minum di luar. Perusahaan fast food yang berasal dari dalam negeri adalah perusahaan Ricis Factory. Ricis Factory ini dikenal dengan ayam saus barbecue dengan level pedasnya 1 sampai dengan 5 yang dilengkapi dengan saus keju. Kemudian Ricis Factory ini membuka cabang pertamanya di Paris Panjava Mall, Bandung pada tanggal 8 Februari 2011. Kemudian berdasarkan survei Top Brand Award pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Ricis Factory ini berada di peringkat kelima dengan skor Top Brand Index sebesar 4,7%, di mana skor ini merupakan skor terendah dibandingkan dengan KFC, McDonald's, Coca-Cola Bento, dan AW. Kemudian berdasarkan harganya juga, Ricis Factory ini membandel harga untuk satu paket ayamnya sebesar 50.000, di mana harga ini merupakan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan KFC dan McDonald's. Kemudian selain harga juga konsumen itu memperhatikan kualitas suatu produk. Nah, mengutip dari Twitter yang dimana beberapa konsumen mereview kualitas ayam Ricis Factory. Salah satunya itu dari akun Food Fest yang mengatakan bahwa ayamnya nggak juicy dan agak alot. Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan statistik untuk menjawab hipotesis penelitian ini. 2. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Uji regresi linear berganda akan digunakan pada penelitian ini. Penggunaan regresi linear berganda dikarenakan pada penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel yang diidentifikasi untuk variabel independennya terdiri dari dua, yaitu harga X1 dan kualitas produk X2. Dan variabel dependen yaitu keputusan pembelian atau disimbolkan dengan Y. Kemudian untuk pengembangan hipotesis, di mana pada paper ini H0 yang disimbolkan dengan BI sama dengan 0 artinya tidak ada pengaruh. Sedangkan HA disimbolkan BI tidak sama dengan 0 artinya ada pengaruh. Kemudian untuk hipotesis pada paper ini yaitu H1-nya harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Ricis Factory, sedangkan H2-nya yaitu kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Ricis Factory. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang pernah membeli Ricis Factory, sedangkan sampelnya yaitu generasi Z
yang pernah membeli research factory di Kecamatan Batam Kota yang berusia di atas 17 tahun. Pada paper ini didapatkan sampel sebesar 96,04 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Kemudian di sini ada data penelitian, ini jawaban dari responden. Ini di sini ada yang A-nya itu data responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Kemudian ada jawaban terkait harga F1. Kemudian ada jawaban dari responden terkait kualitas produk. Dan juga jawaban responden terkait dengan keputusan pembelian. Seluruh jawaban ini totalnya adalah 100. Data ini merupakan data simulasi yang akan digunakan pada pengolahan statistik. Yang ke-9-nya ada pengujian menggunakan alat uji statistik. Yang A yaitu pengujian statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data secara deskriptif. Pada paper ini, statistik deskriptif digunakan untuk menggambar responden. Berdasarkan tabel ini, maka interpretasinya yaitu tabel tersebut dinyatakan valid yang ditandai dengan missing sebesar 0. Kemudian untuk tabel jenis kelamin itu berdasarkan output di atas, maka banyaknya laki-laki sebesar 38 dan perempuan sebesar 62. Output menunjukkan bahwa responden perempuan lebih mendominasi. Kemudian di tabel usia terlihat bahwa di sini ada kolom frekuensi. Maka interpretasi dari tabel ini adalah responden yang berusia 21 sampai 23 tahun lebih mendominasi dengan total sebesar 49. Kemudian di tabel pekerjaan masih sama, dilihat dari kolom frekuensi terlihat bahwa responden mahasiswa ini lebih mendominasi dengan angka 76. Kemudian yang B-nya itu asumsi klasik. Asumsi klasik terdiri dari normalitas. Normalitas adalah sebaran uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Di sini ada histogram. Histogram ini menunjukkan bahwa dia bentuk kurvanya menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola tersebut berdistribusi normal. Kemudian p-plot. P-plot ini dari gambar p-plot ini menghasilkan titik-titik yang mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola tersebut berdistribusi normal. Kemudian ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test yang dimana terlihat bahwa asymmetric to-tailed-nya itu sebesar 0,074. Yang dimana 0,074 ini lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Pada multikolinearitas ini dapat dilihat pada kolom tolerans dan VIF. Jika nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai VIF dilihat pada kolom VIF itu lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Interpretasinya adalah hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai toleransi sebesar 0,602 dan nilai VIF-nya sebesar 1,662. Artinya keduanya menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Interpretasi pada scatter plot itu menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 sumbu Y. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan. Kemudian di sini ada tabel koefisien, yang dimana hasil dari uji
kedastisitas menggunakan uji Glasser menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antar seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual yang ditunjukkan nilai sig 0,83 dan 0,656 lebih besar daripada 0,05. Artinya model ini terbebas dari heteroskedastisitas. Kemudian validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Kemudian di sini terlihat ada tabel korelasi untuk validitas harga, yang dimana uji validitas ditandai dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian pada tabel tersebut terlihat bahwa R hitung setiap komponen pertanyaan X1 lebih besar daripada nilai R tabel, yaitu 0,196. Nilai setiap pertanyaan X1 dapat dilihat pada kolom harga, dan R tabel didapatkan dengan cara 100 responden dikurangi 2, yaitu 98 responden, dan nilai 98 pada R tabel dengan taraf signifikan 0,05 to tail sebesar 0,196. Kemudian reliabilitas harga. Berdasarkan tabel ini, maka menunjukkan bahwa variabel harga itu reliable. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,805 lebih besar daripada nilai batas 0,60. Kemudian di sini ada validitas kualitas produk, yang dimana ini sama seperti validitas harga. Dilihat dari R hitung yang harus lebih besar daripada R tabel. R hitung dapat dilihat dari kolom kualitas ini. Pada kolom kualitas ini terlihat bahwa setiap komponen pertanyaan X2 itu lebih besar daripada 0,196, maka dinyatakan valid. Kemudian untuk reliabilitas, itu output menunjukkan bahwa tabel kualitas produk itu reliable. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,825, lebih besar daripada nilai batas sebesar 0,60. Kemudian untuk validitas variabel keputusan pembelian itu menunjukkan bahwa ini kolom keputusan pembelian atau R hitungnya lebih besar daripada 0,196. Maka pertanyaan untuk Y adalah valid. Kemudian reliabilitas. Pada kolom ini pada output ini menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian itu reliable. Hal ini ditunjukkan nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,703 yang lebih besar daripada nilai batas sebesar 0,60. Kemudian D, regresi linear. Dari tabel ini terlihat bahwa didapatkan rumus untuk regresi linear, yaitu Y sama dengan 14,00 tambah 0,166 X1 dan tambah 0,304 X2 tambah E. Nilai A sebesar 14,00 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel keputusan pembelian belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu harga dan kualitas produk. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel keputusan pembelian tidak mengalami perubahan. Pada B1, yaitu nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,166 menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel harga, maka akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,166 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Begitu juga pada B2 yang nilai koefisien regresi X2-nya sebesar 0,304. Kemudian pada yang E itu ada koefisien determinasi. Pada tabel model summary ini didapatkan kesimpulan bahwa tabel summary-nya dipengaruhi nilai koefisien R² sebesar 0,16 atau 16%. Artinya besarnya pengaruh variabel harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian yaitu sebesar 16%. Kemudian untuk uji hipotesis ini dibagi menjadi uji T dan uji F. Uji T ini pertama kita harus menghitung dulu T tabelnya. T tabel ini
pada paper statistik ini sebesar 1,984. Kemudian di sini berdasarkan output dari tabel koefisien ini dapat diketahui bahwa nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,218 lebih besar daripada 0,05. Nilai T hitungnya 1,240 lebih kecil daripada T tabel 1,984. Dan B1 sebesar 0,166. Karena B1 sama dengan 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa H10 diterima dan H1A ditolak. Yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Kemudian H2-nya diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,017 lebih kecil daripada 0,05. Nilai T hitungnya 2,418 lebih besar daripada T tabelnya 1,94 dan B2-nya sebesar 0,304. Karena B2 tidak sama dengan 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa H20 ditolak dan H2A diterima. Yang berarti bahwa terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk uji F. Uji F ini kita harus mencari F tabelnya dulu. Pada paper statistik ini F tabelnya sebesar 3,089. Jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05 atau F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka berdasarkan output ini, output dari tabel ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,0. Dilihat dari kolom sig yang lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitung sebesar 9,282 yang dilihat dari kolom F lebih besar daripada F tabel sebesar 3,089 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh X1 harga dan kualitas produk X2 secara simultan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa untuk H1-nya harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan untuk H2-nya kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran untuk Ricis Factory Kecamatan Batam Kota agar meningkatkan kualitas produknya dengan lebih teliti dan menciptakan keunggulan dalam produknya sehingga meningkatkan nilai konsumen terhadap keputusan pembelian. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.